Salam sejahtera dan shalom, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan yang indah ini, kita boleh bertemu kembali dalam program bersama dengan kami, Cornish Media. Dan saat ini, saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini diambil dari Kejadian pasal 4. Di dalam Kejadian pasal 4 ini, ada dua tipe orang, ada dua prototipe. Yang satu adalah Kain dan yang satu adalah Habel. Kain ini adalah lambang atau prototipe dari mereka yang sekarang ini hidup, yang merasa bahwa mereka mampu dengan usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi Habel adalah contoh yang lain, contoh iman dan ketaatan kepada Tuhan. Dan hal-hal inilah yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan ini, manakala kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita akan merenungkan lebih jauh lagi firman Tuhan ini, mari saya undang kita semua untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih oleh karena pimpinan dan berkat Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami boleh kembali merasakan berkat Tuhan lewat siraman rohani, lewat pelajaran yang Engkau berikan kepada kami di dalam Kejadian pasal 4 ini. Manakala kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kami berdoa kiranya Roh Kudus dari surga akan memampukan kami untuk memahami hal-hal penting yang dapat kami pelajari, bukan saja untuk dimengerti tetapi untuk dilakukan di dalam kehidupan kami. Berkatilah kiranya akan firman Tuhan ini, karena kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, kitab Kejadian atau di dalam bahasa Inggris adalah Genesis ini, atau di dalam bahasa aslinya Bereshit ini adalah kitab yang pertama di dalam Alkitab. Dan sama seperti namanya Bereshit pada awalnya, in the beginning, kita akan menemukan hal-hal yang pertama di dalam kitab ini. Ada banyak hal-hal yang pertama, seperti pria yang pertama, wanita yang pertama, pernikahan yang pertama, dosa yang pertama, kejahatan yang pertama, pembunuhan pertama, dan juga ada janji pertama. Janji yang pertama diberikan di dalam kitab Kejadian ini. Dan di dalam Kejadian pasal 4 ini kita akan melihat bagaimana keluarga yang pertama ini diceritakan. Bagaimana mereka hidup dan di dalam konteks ketaatan mereka kepada Tuhan. Kita akan pelajari bersama apa yang Tuhan ingin kita pelajari lewat keluarga yang pertama ini. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kehidupan Kain dan Habel, kakak beradik ini. Dan saudara, sebelum kita akan masuk ke dalam cerita pasal 4 ini, mari terlebih dahulu kita melihat akan sedikit latar belakang atau background dari apa yang terjadi menjelang pasal 4 ini. Kalau kita kembali satu pasal, yaitu pasal 3, kita akan melihat bahwa pada saat itu Adam dan Hawa hidup bahagia. Mereka hidup di dalam Taman Eden, mereka hidup di dalam kesempurnaan, mereka bergaul dengan Allah, mereka merasakan hubungan yang baik dengan Tuhan di dalam kekudusan dan kesucian. Mereka boleh menikmati Taman Eden itu, dan mereka boleh menikmati sukacita, kebahagiaan yang Tuhan buat, Tuhan rencanakan bagi manusia. Tetapi di dalam cerita ini, Kejadian pasal 3, kita melihat bahwa Adam dan Hawa, mereka tidak setia kepada Tuhan, sehingga mereka makan dari pohon atau buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Kita tahu bersama bahwa Tuhan telah berfirman kepada pasangan ini, jika mereka makan buah itu, pada hari itu juga mereka akan mati. Ini adalah sebuah amaran yang diberikan kepada pasangan ini. Kalau mereka tidak menurut kepada Tuhan, kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan, maka kebahagiaan mereka ini akan berakhir. Mereka akan hidup di dalam bayang-bayang kematian. Akan ada malapetaka yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dan benar saudara, ketika mereka memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan yang jahat ini, maka situasi mereka berubah. Hubungan mereka dengan Tuhan itu putus.
mereka dipisahkan dengan kekudusan Tuhan dan mereka hidup terpisah daripada Tuhan. Dan pada saat itu kalau kita membaca Alkitab, ada malaikat yang menjaga taman itu sehingga kedua orang ini, pasangan ini, mereka tidak lagi dapat menjangkau pohon itu atau pohon kehidupan dan boleh merasakan kebahagiaan di dalam taman ini. Dan saudaraku yang terkasih, kita dapat melihat di sini kehidupan yang sempurna, kehidupan yang bahagia ini kemudian berubah menjadi malapetaka. Dan di dalam dosa mereka, Tuhan kemudian mengumumkan kutuk atas pasangan ini, yaitu kepada Adam. Adam akan bersusah payah saat akan mengerjakan tanah dari mana tempat dia diambil, dan kemudian Hawa pasangannya, istrinya ini akan bersusah payah mengandung dan melahirkan anak-anak mereka. Saudara bisa perhatikan malapetaka ini terjadi kepada pasangan ini, dan mereka pada saat itu tidak lagi dapat menikmati hubungan yang indah dengan Tuhan. Mereka terpisah dengan Tuhan. Kehidupan yang indah itu kemudian menjadi malapetaka. Dan di sini kita melihat bahwa di dalam malapetaka yang mereka hadapi, Adam ini kemudian memberikan penghiburan kepada Hawa. Kita masih ingat pertama bahwa Adam itu ketika ditanya oleh Tuhan, kenapa engkau memakan buah ini? Adam ini menuduh istrinya bahwa istrinya yang memberikan buah ini kepada dirinya. Dan pada saat itu istrinya juga mau membenarkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia katakan kepada Tuhan, bukan saya tetapi ular. Tetapi kalau kita baca pasal 3 ini, kita akan temukan sebuah informasi penting bahwa ular ini diam 1000 bahasa. Tidak ada komentar di sana. Dan itu membuktikan bahwa Hawa adalah pelaku utama, pelaku kejahatan di dalam cerita ini. Dan oleh karena itu, saudara, pada saat itu Hawa pun menjadi ibu dari semua yang mati. Oleh karena perbuatannya, dia menjadi ibu dari mereka yang akan mati. Dan ketika Adam sadar akan malapetaka yang dihadapi oleh dia dan pasangannya, kemudian setelah mereka diberikan kutuk itu, Hawa pun dihibur oleh Adam suaminya, dan Adam memberikan nama Hawa ini di pasal yang ketiga ini. Hawa itu akan menjadi nama istrinya karena arti dari Hawa ini adalah ibu dari mereka yang hidup. Dan saudara-saudara, pengharapan akan kedua pasangan ini pun dibuktikan, diberikan oleh Tuhan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 bahwa keturunan dari wanita ini akan meremukkan kepala dari keturunan ular. Ini adalah sebuah nubuatan atau janji tentang lahirnya Mesias, penyelamat yang akan menyelamatkan mereka dari cengkraman dosa. Dan Roh Nubuat mengatakan pada saat anak yang pertama itu lahir, Kain itu lahir, maka mereka merasa bahwa inilah kepenuhan dari janji Tuhan itu. Tetapi saudara, kita dapat melihat di sini bahwa Adam dan Hawa, mereka berdua ketika memiliki Kain dan Habel, mereka merasa bahwa ini adalah berkat yang Tuhan berikan. Ini adalah kehidupan, ini adalah kepastian janji yang mereka dapatkan. Kenapa? Karena di dalam bayang-bayang kematian, di dalam kematian yang mereka hadapi oleh karena akibat pelanggaran akan dosa, mereka dapat merasakan sebuah pengharapan baru di dalam kehidupan yang baru yang mereka lihat di dalam anak-anak mereka, yaitu Kain dan Habel. Jadi di dalam cerita ini kita dapat melihat bahwa entah Kain ataupun Habel, keduanya ini adalah harapan dari pasangan ini. Dan kemudian kedua anak ini pun mereka tumbuh bersama di dalam keluarga ini. Dan ketika kita melihat kedua anak ini tumbuh di dalam keluarga ini, kita akan dapati ada persamaan, tetapi juga ada perbedaan di antara keduanya. Nah, persamaan di antara keduanya adalah mereka tumbuh bersama di dalam keluarga ini. Mereka mendapatkan instruksi atau pengajaran yang sama dari orang tua. Mereka melihat hal-hal yang sama pada saat itu. Dan mereka memiliki pengalaman yang sama. Mereka jatuh dalam dosa. Dan saat itu Roh Nubuat mengatakan mereka masih dapat melihat Taman Eden itu dalam kehidupan mereka.
Jadi mereka merasakan hal yang sama dalam kehidupan mereka. Tetapi saudara, ada juga perbedaan yang mendasari dari kedua kakak beradik ini. Yaitu yang pertama adalah pekerjaan mereka. Kain menjadi seorang petani dan Habel menjadi seorang gembala. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan perbedaan antara Kain dan Habel, maka kita akan melihat ada perbedaan yang tidak berbahaya, tetapi ada perbedaan yang berbahaya. Yang pertama, kalau kita melihat perbedaan pekerjaan di sini, ini adalah perbedaan yang wajar. Oleh karena kenapa, saudara? Oleh karena Tuhan telah memberikan kepada manusia talenta, kemampuan, dan bakat sehingga kalau kita memiliki dan kita mengembangkan itu, kita dapat bekerja apa saja yang dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi tidak ada masalah dengan perbedaan yang pertama. Mereka sama-sama menopang keluarga mereka, baik Kain lewat kehidupannya sebagai seorang petani dan juga Habel lewat kehidupannya sebagai seorang gembala. Tetapi perbedaan yang kedua adalah perbedaan yang sangat-sangat menentukan. Perbedaan inilah yang menentukan akhir dari kehidupan Habel dan akhir dari kehidupan Kain, yaitu cara mereka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, cara mereka untuk berhubungan dengan Tuhan, cara mereka untuk membawa persembahan, dan cara mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Inilah yang membedakan keduanya. Kita melihat di sini Alkitab mengatakan bahwa Kain dia membawa hasil dari tanaman yang dia panen. Tetapi Habel di sini dia membawa, kalau kita baca di Kejadian pasal 4 ayat 4, di sana dikatakan bahwa Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat 5 mengatakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kita melihat kontras yang terjadi antara Kain dan Habel. Tuhan menghargai pemberian Habel, Tuhan menghargai persembahan Habel, tetapi Tuhan tidak mengindahkan persembahan dari Kain. Saudara, pelajaran penting yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah ketika kita menghargai Tuhan, maka Tuhan akan menghargai kita. Ketika kita menghargai Tuhan di dalam pekerjaan kita, maka Tuhan juga akan menghargai kita di dalam pekerjaan kita. Kalau kita menghargai Tuhan di dalam pelayanan kita, maka Tuhan juga akan menghargai kita dalam pelayanan kita. Tetapi begitu juga sebaliknya, kalau kita tidak menghormati Tuhan, maka Tuhan juga tidak akan menghormati kita. Sesuai dengan informasi yang kita baca, Tuhan tidak mengindahkan Kain dan juga persembahannya. Nah, sekarang mari kita lihat Alkitab kita dan mari kita tanyakan sebuah pertanyaan ini. Di mana bukti yang mengatakan jika Habel itu menghargai Tuhannya? Saudara, kalau kita lihat baik-baik ayat yang keempat ini, di sana dikatakan Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Ada dua indikasi di sini yang menyatakan bahwa Habel itu mempersiapkan persembahannya dengan baik. Ini adalah kata kunci. Mempersiapkan persembahannya dengan baik. Yang pertama adalah ketika dia memilih anak sulung dari kambing dan dombanya. Ini adalah hal yang sederhana, tetapi ini membuktikan bahwa dia mempersiapkan dengan baik. Kita tahu bersama jika kambing dan domba akan beranak, maka mereka akan memiliki lebih dari satu anak-anak kambing dan juga domba. Dan ketika anak-anak itu lahir, maka Habel ini sudah memperhatikan mana yang firstborn, mana yang pertama lahir, dan itu dia sudah tentukan untuk Tuhan. Jadi ada ketelitian di sana, ada persiapan yang dilakukan oleh Habel di dalam mempersiapkan persembahannya kepada Tuhan. Dan yang kedua, bukan saja itu, tetapi kita baca di dalam Alkitab bahwa dia tahu memilih bagian-bagian penting yang dapat dipersembahkannya kepada Tuhan. Dua hal ini adalah indikasi yang sangat penting dari persiapan yang dilakukan oleh Habel.
Dan ini yang mengatakan, ini yang Alkitab katakan, jika Habel itu dia menghargai Tuhan dengan cara mempersiapkan dengan baik apa yang akan dia bawa kepada Tuhan. Saudara, hal ini tampaknya sederhana, tetapi hal ini adalah hal yang menentukan perbedaan antara Kain dan juga Habel. Saudara, di mana posisi kita saat ini? Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita beribadah saat ini? Apakah kita sama seperti Kain ataukah kita sama seperti Habel? Apakah kita sama seperti Kain yang hanya mau membawa apa saja kepada Tuhan tanpa memiliki iman kepada Tuhan bahwa kita itu akan diselamatkan oleh darah yang tercurah di atas kayu salib? Ataukah kita mau sama seperti Habel yang memiliki iman di dalam persembahannya itu sehingga dia diterima oleh Tuhan? Saudara, ada dua hal penting di sini yang dapat membedakan kita dengan orang lain, yaitu yang pertama iman dan yang kedua adalah persiapan yang baik di dalam pelayanan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ayat 6 selanjutnya mengatakan bahwa firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Kita sudah lihat tadi, ketika persembahan dari Kain itu ditolak, maka dia menjadi marah. Dan di sini Tuhan menegur dia. Tuhan mau menjangkau hatinya. Kenapa engkau panas? Kenapa engkau marah? Kenapa mukamu muram? Kenapa sampai Kain marah? Kalau kita membaca tulisan Roh Nubuat di dalam Patriarch and Prophets halaman yang ke-67, sana dikatakan bahwa Kain marah kepada dua oknum. Yang pertama adalah Tuhan dan yang kedua adalah saudaranya sendiri, yaitu Habel. Nah, kenapa dia marah kepada Tuhan? Kain marah kepada Tuhan oleh karena Kain merasa Tuhan tidak mengindahkan usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan. Itu yang pertama. Yang kita tahu adalah keselamatan itu hanyalah pemberian Tuhan yang kita imani. Tetapi di sini Kain mau agar Tuhan mau untuk mengindahkan usaha manusia di dalam proses keselamatan ini. Dan yang kedua, dia marah kepada Habel oleh karena Habel tidak mau bergabung dengan dia di dalam pemberontakan kepada Tuhan. Oleh karena itu hatinya sangat panas. Tetapi di saat yang sama, di saat Kain jatuh di dalam dosanya, Tuhan datang dan Tuhan mau menjangkau dia. Tetapi apakah Kain bertobat? Apakah Kain mendengarkan nasihat Tuhan ini? Kalau kita membaca cerita ini mengatakan bahwa Kain lagi-lagi tidak mengindahkan perintah Tuhan ini. Kain tidak mau mendengarkan isi hatinya. Dia tidak mau mendengarkan suara Tuhan yang mau menjangkau dia. Dan kalau kita baca di dalam cerita ini, di dalam ayat yang selanjutnya, ayat 8 mengatakan, kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Saudara-saudara, di dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama, kita tidak akan menemukan kata memukul di sana. Tetapi saudara, kita akan melihat bahwa kedua adik kakak ini, mereka sebenarnya tidak tahu bagaimana cara untuk membunuh. Mereka tidak pernah membunuh sebelumnya. Dan belum ada orang yang pernah dibunuh pada saat itu. Lalu dari mana Kain tahu cara membunuh? Padahal dia adalah seorang petani. Bagaimana dia tahu cara membunuh? Mereka tidak makan daging. Mereka tidak membunuh hewan pada saat itu. Nah, ada banyak para ahli Alkitab mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk membunuh pada saat itu yang dipelajari oleh Kain adalah ketika mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Yaitu ketika mereka menyembelih leher dari korban itu. Dan dengan cara yang sama, Kain juga melakukan hal itu kepada adiknya Habel. Oleh karena itu Alkitab mengatakan darah adikmu itu diterima oleh tanah membuka. Lalu dia masuk ke dalam seperti mengalir darah itu ke dalam tanah itu. Dan ini menyiratkan bahwa darah yang mengalir di tanah itu sangat banyak oleh karena proses pembunuhan yang dilakukan oleh Kain itu, yaitu dia menyembelih. Nah, saudaraku, ketika Kain membunuh Habel, lagi-lagi Tuhan datang dan Tuhan ingin menjangkau dia. Berulang kali Tuhan mau menjangkau dia. Dan di ayat yang selanjutnya kita baca ayat 9, firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu ini?" Jawabnya, "Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku." Saudara-saudara, yang dilakukan oleh Kain di sini
ada 3 hal. Yang pertama, dia melakukan kejahatan. Yang kedua, dia tidak mengakui kejahatannya. Dan yang ketiga, dia menuduh orang lain atas kejahatannya. Dia melakukan kejahatan, ditegur oleh Tuhan, dijangkau oleh Tuhan. Tetapi dia tidak mau mengaku akan kejahatannya itu. Dan pada saat ditegur kedua kalinya, bukannya dia mengaku, tetapi justru dia menyalahkan orang lain atas kesalahan yang sudah dia perbuat. Roh Nubuat di dalam sejarah para nabi halaman 67 mengatakan bahwa pada saat itu Kain berada pada posisi di mana hatinya tidak lagi dapat bisa dijangkau oleh Tuhan. Saudara-saudara, banyak dari kita yang mungkin melayani Tuhan, tetapi hati kita tidak bisa dijangkau oleh Tuhan. Nah, banyak dari kita mungkin yang berada pada posisi Kain. Kita mau menyembah Tuhan, tetapi banyak di antara kita yang hati kita jauh daripada Tuhan. Berulang kali Tuhan mau menjangkau kita, tetapi kita tidak pernah mau datang. Kita tidak mau pernah mendengar suara Tuhan itu. Dan di dalam cerita ini, saudara-saudara, Kain akhirnya jatuh di dalam dosanya. Kemudian Tuhan mengumumkan kutuk atas Kain. Dan kalau kita baca, kutuknya ini mirip dengan kutuk Adam, tetapi ini adalah kutuk double portion. Awalnya ketika mereka jatuh di dalam dosa, Tuhan mengatakan bahwa dengan susah payah engkau akan mengusahakan tanah ini. Dan ketika Kain melakukan dosa, melakukan pelanggaran, Tuhan kembali mengutuk dia dan mengatakan tanah ini akan memberikan hasil yang sedikit. Saudara, ada banyak tantangan yang datang dalam kehidupan kita yang sebenarnya itu bukanlah tantangan yang datang dari setan, tetapi itu karena kita telah jauh daripada Tuhan. Tantangan itu datang dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita. Bukan karena itu memang adalah tantangan yang datang oleh karena pengaruh-pengaruh jahat, tetapi itu memang karena kita sudah berada jauh daripada Tuhan. Kita tidak lagi dapat dijangkau oleh Tuhan, dan kita menjadi sama seperti Kain pada posisi di mana kutuk itu berlapis-lapis datang dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, kalau kita membaca Alkitab kita, nama Kain disebutkan tidak terlalu banyak. Alkitab hanya menuliskan itu di dalam 17 ayat. Dan kalau kita melihat setiap kali nama ini muncul di dalam Alkitab, selalu digunakan untuk memberikan contoh yang negatif kepada pembaca. Saudara, kita merindukan agar orang lain melihat kehidupan Yesus dalam kehidupan kita. Dan kita mau agar mereka dapat melihat contoh-contoh yang baik. Dan oleh karena itu, saudara, mari kita melihat pelajaran ini. Jangan kita seperti Kain yang meninggalkan contoh yang buruk, sehingga namanya selalu dipakai untuk memberikan pelajaran-pelajaran yang negatif kepada pembaca Alkitab. Marilah kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita memiliki iman kepada Tuhan. Mari kita persiapkan pekerjaan ibadah kita, pelayan kita dengan baik. Dan mari kita mau dijangkau oleh Tuhan ketika Tuhan menjangkau kita. Dan saya percaya dalam kehidupan kita, kita akan menemukan berkat yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Oleh karena itu, mari saya mengundang kita semua untuk tunduk kepala. Dan mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pelajaran yang kami pelajari bersama pada saat ini. Terima kasih Tuhan telah mengajarkan kami untuk selalu memiliki iman kepada Tuhan, untuk selalu melakukan yang terbaik, untuk mempersiapkan dengan baik pekerjaan dan pelayanan kami, sehingga manakala kami menghormati Tuhan, Tuhan juga akan menghormati kami. Dan ajarlah Tuhan agar hati kami selalu dapat dijangkau oleh Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kami panggilan, Tuhan menyuarakan bisikan-bisikan untuk berbalik dari dosa-dosa kami. Kami mau mendengarkannya dan kami mau berbalik dari jalan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kiranya semua dosa dan pelanggaran kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh menjadi seperti Habel yang selalu dihormati oleh Tuhan karena telah menghormati Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami bermohon di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.